Tomo, ia adalah orang yang berprestasi, orang yang benar membela negara, orang yang mampu menegakkan menjaga ekonomi negara, orang yang mampu membangkitkan semangat anak budaya. Ia adalah pejuang yang melakukan perjuangan penasaran kebanyakan sebelum melanjutkan saya mengenalkan diri. Nama saya Dinarna Dewa Putri, asal sekolah SDN Surabaya kelas 5. Malamnya adalah Tobat dan Kota Surabaya kedatangan pasukan sekutu Inggris dan Belanda. Ia membuat suasana rakyat Surabaya menjadi tegang. Bung Tomo menjadi orang terdepan dalam memberikan komandan armada Surabaya, sehingga kaum pemuda dan pejuang berdatangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 19 September tahun 1945 terjadi adanya insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamaha. Terjadinya insiden tersebut pada tanggal 10 November tahun 1945, tentara Nika menyerang dan perang selama 3 minggu. Sejak kejadian itu tanggal 10 November tahun 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan oleh negara Indonesia. Bung Tomo berperan dalam menyiarkan semangat berjuang melalui radio ke seluruh tanah air. Kemudian dibentuk komunikasi radio pemberontak pada tanggal 3 Oktober tahun 1945. Siaran radio oleh Bung Tomo bermula dari adanya kejadian di Jawa Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno-Hatta. Tetapi Bung Tomo tidak mau hal itu terjadi di Surabaya. Akhirnya Bung Tomo bergegas pulang dan tetap memberi semangat serta tekad kepada masyarakat Surabaya untuk melawan kolonialnya. Dalam perjalanan Bung Tomo ke Jakarta tidak menyangka sedikitpun akan mendapati pemikiran seperti ini. Tetapi Tuhan telah berkehendak menanamkan jiwa patriotisme Bung Tomo dan memberikan perjuangan kepada adik Surabaya. Tercatat perjalanan Bung Tomo ke Jakarta pada Oktober tahun 1945 telah memberi pilihan berani dalam menolak kebijakan Soekarno-Hatta. Pada saat Bung Tomo kembali ke Surabaya, masyarakat mendapati suara membangkang yang membuat selisih kota bergerak. Merdeka, saudara-saudara rakyat Surabaya di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semua telah mengetahui bahwa tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberi suatu ancaman kepada kita semua. Kita wajib untuk dalam waktu mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dipakai dari pemerintah Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengatakan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Dalam pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di seluruh Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang mereka menunjukkan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya mereka yang takut, yang licik daripada mereka itu saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri. Dan setelah itu, kuat sekarang inilah saudara-saudara kita semuanya. Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan negara tersebut. Dan kalau pemimpin kita
tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkan ini tentang Inggris, ini jawaban pemuda Indonesia kepada Inggris. Hai tentara Inggris, kau menghendak bahwa kita ini akan sekalian dialog untuk apapun kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntunan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menuntut kita dengan kekuatan yang ada. Tapi ini jawaban. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita saudara-saudara, siapalah keadaan penting. Tetapi saya memperingatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan berhenti menyerang mereka. Itu kita tujuan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita harus lembur daripada kita merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin bahwa pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh kepada kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Orasi Bung Tomo telah menciptakan pertumbuhan darah area Surabaya yang mencuri bumi pertiwi. Melalui operasi dia pemberontakan yang terletak di Jalan Mawar, Surabaya itu pula agitasi dan propaganda Bung Tomo menjadi menu setiap hari bagi rakyat Surabaya, khususnya sejak Oktober hingga November 1945. Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.